Hai, selamat malam. Waduh, kesenggol ya guys ya. Welcome back to my YouTube channel. Halo semuanya, untuk para pejuang dua garis. Oke, kita lanjut ya guys ya. Sebagai pejuang dua garis itu kita tuh harus kuat secara mental dan finansial. Aduh, ini kucingku kayaknya mau bikin gara-gara guys. Bentar. Jadi buat kami yang memang punya masalah infertilitas gitu kan ya, untuk ngomong atau membicarakan ini ke orang tua, ke teman ataupun saudara itu nggak mudah. Jadi kan namanya orang ya guys ya, ada berbagai macam karakter. Setiap orang itu kan pastinya berbeda-beda. Tidak semua orang itu mau menjelaskan ke orang tua, entah itu teman ataupun saudara ataupun orang lain, tentang masalah infertilitasnya, karena semua itu tergantung ke pribadi masing-masing. Untuk kami pribadi itu tipenya tipe yang mau share gitu kan ya, karena kita tuh mikir ini tuh ya perlu di share biar tahu, biar tidak ada pertanyaan lanjutan lagi yang sering ditanyakan kok belum hamil-hamil dan lain sebagainya. Dan juga untuk sharing juga, karena kami tuh yakin gitu loh, yang mengalami ini tuh sebenarnya itu nggak hanya kami saja gitu kan, banyak mungkin pasangan lainnya yang mengalami kasus yang sama seperti kita. Untuk kami kan karena azoospermia kan. Sebenarnya infertilitas yang terjadi pada pria atau laki-laki gitu ya, itu masih jarang dibahas gitu, karena biasanya itu orang awam tahunya itu permasalahan infertilitas itu terjadi pada wanita. Karena biasanya ya, apalagi yang hidup di desa gitu kan ya, kalau udah nikah belum punya anak lama gitu kan, pastinya itu yang akan jadi pertanyaan itu pasti si perempuan atau si istri, kok belum hamil-hamil dan lain sebagainya gitu kan. Padahal di banyak penelitian ya yang aku baca kayak gitu ya, penyumbang infertilitas tuh antara laki-laki sama perempuan itu 50-50. Jadi 50% bisa kemungkinan laki-laki, 50% bisa kemungkinan perempuan juga gitu kan ya. Banyak gitulah yang mempunyai permasalahan dengan hal tersebut gitu. Memang awalnya untuk ngomong jujur ya ke orang terdekat, terutama orang tua, itu susah gitu ya, mau ngomong takut mengecewakan dan lain sebagainya gitu ya. Aku pun sama suami. Jadi awal-awal tuh ini semua itu kita sembunyikan dulu sampai yang benar-benar bisa menerima keadaan, baru kita itu share ke orang tua. Karena orang tua kami itu juga maksudnya itu orang awam yang memang tidak tahu istilah-istilah tersebut dan lain sebagainya. Untuk menjelaskan tuh nggak hanya butuh 2 kali, sampai kita ulang-ulang banyak sekali gitu, baru mereka itu paham. Karena mereka itu tidak paham ya dengan apa yang terjadi dengan kita, karena namanya orang tua zaman dulu gitu kan ya, oh nyoba toh pijet ini, oh nyoba toh minum itu, menyarankan seperti itu. Meskipun kita sudah memberi pengertian bahwa kami itu punya permasalahan itu ini gitu loh guys, tapi mau gimana lagi gitu ya, memang itu kayak udah konsekuensi, karena memang tidak tahu gitu ya. Jadinya kita mau nggak mau harus menjelaskan sampai berulang-ulang kali baru mereka tahu gitu aja. Kadang orang tua kami itu masih kayak denial, kayak menolak, mosok sih kayak gitu, mbok coba ini, mbok coba itu dan lain sebagainya. Jadi memang untuk menjelaskan ke orang yang tidak tahu itu nggak hanya butuh 1 kali penjelasan, kadang sampai 2 ataupun 3 kali. Kalau untuk menjelaskan, misal ada teman-teman yang sebaya kita menanyakan hal tersebut ke anak-anak muda, kita menjelaskannya itu 1 kali aja mungkin mereka udah mudeng. Kalaupun mereka nggak mudeng, mereka bilang ya, nanti mereka akan searching sendiri gitu guys. Tapi kalau yang tanya orang tua, kita tuh harus menjelaskan perlahan-lahan. Kadang kita mengibaratkan itu sahnya gitu loh. Memang jadi pejuang 2 garis itu awal-awalnya itu pastinya nggak enak, kayak nggak bisa menerima keadaan, baperan, tersinggungan. Tapi lama-lama ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, kayak kami gitu ya, kami itu kalau menjawab pertanyaan kok belum hamil dan lain sebagainya, itu
sekarang itu lebih menjawabnya itu enak gitu, nggak kayak baper kayak dulu. Dulu pun aku sampai jarang ya ke rumah orang tua, karena ya itu tadi, takut atau merasa nggak nyaman ketika ditanya gitu kan oleh para tetangga gitu kan, kok belum isi, kok belum hamil dan lain sebagainya gitu. Jadi proses untuk menerima keadaan itu membutuhkan waktu yang lama juga. Mungkin ada juga pasangan yang hanya sebentar bisa menerima keadaan, tapi untuk di kami cukup lama gitu ya, hampir 1 tahunan untuk menerima keadaan ini gitu loh. Apalagi untuk berani share, karena jujur ya banyak sekali yang bertanya, apalagi di usia kita yang sudah 30 tahun ke atas, dengan gimana ya, satu keluarga, ada 2 pejuang 2 garis gitu loh. Jadi tuh pasti banyak orang itu yang bertanya, kenapa kok sama kayak mbaknya, kok pada belum hamil semua dan lain sebagainya. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mau nggak mau harus kita jawab. Mungkin kalau yang bertanya seusia kita atau yang masih muda ataupun di atas kita sedikit, bukan yang orang sepuh, yang memang orang awam yang tidak tahu menahu tentang infertilitas, terus kayak dunia medis tentang bayi tabung dan lain sebagainya, kita kalau menjelaskan itu bakalan susah gitu loh. Tapi ya emang konsekuensinya harus kayak gitu. Kalau mereka pengen mengerti kondisi kita, kita harus kasih tahu, meskipun berulang kali itu harus kita kasih tahu. Dan kita itu ya, pejuang 2 garis itu banyak sekali ya, dari kalangan yang memang kalangan yang pas-pasan dalam arti ya menengah, lebih menengah bawah itu sebenarnya itu banyak banget. Banyak mereka yang sudah menerima keadaan karena terbentur yang namanya biaya. Jujur ya, untuk program bayi tabung itu memang mulai kalau di daerah sini sekitar 60-an ke atas, mulainya startnya gitu, habisnya nggak berapapun kan kita tidak tahu. Dokternya itu ngasih range itu mulai dari segitu, tergantung kondisi masing-masing pasangan kan pastinya beda-beda. Untuk kami sendiri, untuk masalah dana itu kami merencanakan ya, mengumpulkan itu ya 2 kali lipat dari anggaran. Untuk jaga-jaga, satu, kalau mungkin ada kegagalan, kita masih punya dana darurat yang kita bisa gunakan lagi untuk mengulang proses bayi tabung. Karena kalau tidak seperti itu, banyak sekali ya, karena kita itu mencari uang kan susah gitu ya, sudah capek-capek, sudah mengeluarkan biaya banyak, ada pun nanti ada kegagalan, pastinya itu nanti akan merasa kayak apa ya, kayak sia-sia jadinya. Itu nanti bisa downnya itu bisa parah banget, itu pengaruh ke mental kita gitu loh. Jadi memang kalau mau program bayi tabung, apalagi dari kalangan yang seperti kami pas-pasan kayak gini, itu jujur ya harus mempertimbangkan, harus berpikir lagi, mengkaji ulang, kita harus nggak sih dan lain sebagainya gitu loh. Memang keinginan itu pasti ada, pengennya itu cepat-cepat, tapi kan melihat kondisi kita ya, itu susah. Ini itu pengganggunya, jadi kalau bikin video, aduh ya Allah, diganggu sama ini. Dari tadi dia goyangin lampunya tadi hampir jatuh, sekarang dia goyang-goyang kamera, sekarang dia mau kabur, nanti naik lagi. Kita lanjut. Jadi untuk kita yang penghasilannya pas-pasan ya, kita itu harus berusaha keras banget mengumpulkan banyak uang, karena untuk mewujudkan impian kita seperti program bayi tabung itu pasti membutuhkan biaya besar. Kayak yang aku tadi ya, kita harus punya dana jaga-jaga biar nggak gelo, takutnya kita udah nggak punya uang, program bayi tabungnya itu gagal, pasti kita nanti akan merasa kayak kecewa banget gitu. Jadi buat teman-teman semua, para pejuang 2 garis, kalian itu harus semangat gitu ya, jangan menyerah dulu. Memang banyak orang itu berkomentar gini, kalau uang itu bisa dicari, nggak semudah itu loh ya mencari uang. Jujur ketika ada yang komen kayak gitu,
gimana ya aku menanggapinya ya, ya mungkin itu untuk kayak ngayem-ngayemi biar kita semangat cari kerja. Memang ya kalau mencari uang dengan jumlah yang banyak, dengan penghasilan yang pas-pasan itu pastinya susah, kecuali kalau kita mendapatkan sesuatu yang memang mempunyai penghasilan yang besar. Itu tidak memerlukan waktu yang lama. Coba bayangkan, aku kerja itu UMK di sini 2,5 ya, kita ngumpulin uang 100 juta gitu ya, itu kurang lebih hampir 4 tahunan baru bisa terkumpul. Itu pun kalau gaji kita itu utuh kita tabung. Tapi kita sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, saling membutuhkan orang lain, pastinya itu ada interaksi antar sama manusia, hubungan masyarakat. Tahu sendiri kan, kalau hidup di desa, kerjanya di pabrik, itu pasti banyak yang namanya itu kayak sumbangan, melayat, menjenguk orang dan lain sebagainya, kayak hal-hal kayak gitu loh guys. Jadi itu untuk menghasilkan uang yang utuh gitu tuh susah gitu loh. Mau nggak mau kita harus punya penghasilan yang lainnya, ataupun pasangan kita itu punya penghasilan yang agak besar sedikit, tapi tetap, kalau enggak ya standar tapi tetap yang bisa ditabung. Jadi salah satu penghasilan itu bisa ditabung meskipun membutuhkan waktu yang lama. Padahal ketika kita itu mau melanjut gitu ya, misal dari aku mau lanjut program bayi tabung gitu tuh, kita tuh berburu sama waktu juga, berburu sama usia juga, karena mempengaruhi kesehatan kita kan. Jadinya usia itu juga berpengaruh gitu loh guys. Kita selalu berdoa gitu ya, semoga itu apa yang kita kerjakan, apapun pekerjaan kita, bisa menghasilkan uang yang banyak, karena kita punya tujuan itu untuk melakukan program bayi tabung. Kadang kita itu sudah mengumpulkan, oh udah dapat segini, udah lumayan, udah separuhnya dan lain sebagainya, kita tidak tahu ada kebutuhan mendadak yang mengharuskan atau merelakan uang itu kita gunakan gitu loh. Sering banget seperti itu ya, karena mungkin ya itu jalan kami. Semua pejuang 2 garis itu pasti pasrah dalam arti ya emang sekarang memang belum dikasih, belum diberikan rezeki yang banyak sehingga kita belum bisa bayi tabung. Tapi kita juga selalu berusaha karena kita yakin ya setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Ketika Allah mengasih kita cobaan itu tidak akan melebihi batas kemampuan hambanya gitu. Aku juga selalu berpikir positif, apapun orang mau ngomong apa, untuk sekarang ini kayaknya sudah bisa menerima, udah bisa legowo, jadi it's okay. Buat teman-teman semua, terima kasih ya untuk yang sudah subscribe di channel YouTube aku. Karena jujur aku sebagai pejuang 2 garis, aku juga kadang bikin video ini. Semoga video ini itu juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau sharing, kalian bisa DM di akun Instagram aku. Kalian bisa DM untuk membagikan nomor WA. Maaf banget belum bisa, karena mungkin kalau nomor WA itu terlalu privacy gitu ya. Kalau untuk bermedia sosial aku biasanya menggunakan Instagram. Jadi kalian bisa DM kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Bye bye.